Halo Cheese Lovers, kali ini admin ingin menghadirkan pertandingan fenomenal dari si penyihir catur Mikhail Tal. Sedikit bocoran dari admin, pada game ini Mikhail Tal melakukan taktik pengorbanan spektakuler, yaitu pengorbanan ratu, pengorbanan benteng, kuda, dan juga luncur. Iya guys, MT hanya menyisakan pion. Kalian penasaran bagaimana serunya pertandingan dari MT kali ini? Oke, MT memegang putih, berhadapan dengan Alexander Gobelins. Game fenomenal yang berlangsung di Riga, Latvia tahun 1961 ini diawali dengan variasi Natsdorf pada pertahanan Sisilia. MT melanjutkan pertarungan, luncur G5, pion maju ke E6. Pion F4, luncur E7. MT menggerakkan ratu ke F3. Alexander Gobelins pun mengeluarkan ratunya ke C7. MT selanjutnya roket panjang. Kuda B hitam keluar dari istal menuju D7. Langkah selanjutnya dari sang penyihir catur adalah pion ancam kuda ke E5. Alexander Gobelins menyerang ratu, luncur B7. Tapi ternyata, tanpa dinyana, pada posisi ini MT melakukan taktik pengorbanan ratu. MT pada posisi ini melangkahkan pion mencaplok kuda di petak F6. Seperti dapat door prize, dengan sangat sumringah, hitam melangkahkan luncur pukul ratu. Dibalas oleh MT, luncur pukul luncur. Alexander Gobelins merespon, pion maju ke D5. MT kembali membuat taktik pengorbanan. Kali ini, ia mengorbankan kuda. Kuda menghajar pion. Alexander Gobelins menggerakkan pion makan kuda, disambut oleh MT, luncur ke H5, skak. Pion G6, tentu saja, luncur menabrak pion, kembali, skak. Sang Maharaja Hitam menghindari skak dengan bergeser ke F8. Tapi, si bocil putih latah. Dengan ikutan melakukan skak, bocil menghajar luncur, skak. Sang Maharaja menghindar ke petak G7. Kali ini, MT mengorbankan luncur. MT memilih meraih posisi luncur yang lain ke petak G3. Bagaimana jika pada posisi ini, Alexander Gobelins terprovokasi melangkahkan raja makan luncur? Maka, akan dibalas oleh MT dengan langkah pion ke F5. MT jauh lebih superior. Pada game aslinya, di posisi ini, Alexander Gobelins memilih menjawab, kuda lompat ke F6. Benteng putih nongkrong ke petak E1. Dibalas dengan langkah pion hitam maju ke H4, serangan terhadap kuda. Lagi-lagi MT kembali melakukan pengorbanan. Pada titik ini, sang penyihir catur memilih melangkahkan benteng mencaplok pion. Hitam melanjutkan pion memukul kuda, dibalas dengan langkah pion putih F5. Alexander Gobelins kemudian menggeser ratunya ke petak B7, ancaman skakmat dalam satu gerakan. MT mencegah skakmat, pion maju ke B3. Alexander Gobelins kemudian merelokasi sang ratu ke D7. MT mengintensifkan serangan, luncur nongkrong ke E5, sebuah ancaman yang sangat jelas. Dengan tujuan menetralisir serangan dari MT, Alexander Gobelins pada posisi ini memutuskan menggerakkan ratu makan benteng di E6. Dan setelah MT melangkahkan pion pukul ratu,
Alexander Koblenz secara sat-set menggerakkan Raja Menghajar Luncur. Untuk sementara, Alexander Koblenz unggul 1 perwira. Apakah serangan dari MT sudah berakhir? Oh, tentu saja tidak, teman-teman. Meskipun kalah jumlah perwira, MT terus saja tancap gas. Benteng menekan kuda ke F1. Hitam menyelamatkan kuda ke H7. Dibalas dengan aksi luncur pukul benteng di H8. Ternyata pada posisi ini, MT kembali melakukan taktik pengorbanan. Sang penyihir catur mengorbankan perwiranya yang terakhir. MT melakukan invasi benteng ke petak F8. Wow! Apabila pada posisi ini hitam menggerakkan kuda pukul benteng, maka pion putih promosi menjadi ratu di petak E8. Skak! Jelas MT akan menang. Pada pertandingan aslinya, di posisi ini Alexander Koblenz mencoba menyambung hidup. Benteng menghajar benteng. MT menjawab. Pion menyantap benteng di F8. Pion pun naik pangkat, menjadi ratu. Alexander Koblenz menyambung asa. Kuda mencaplok sang ratu. Dibalas oleh MT. Pion maju ke E7. Jika sekarang kuda hitam mencoba menyelamatkan diri, contohnya dengan loncat ke E6, tentu saja pion berubah wujud menjadi ratu di E8. Pada game aslinya di posisi ini Alexander Koblenz mencoba mempertahankan diri. Raja bergerak ke F7. Langsung dibalas oleh MT, pion menghajar kuda. Skak! Sang Maharaja Hitam mencaplok ratu, langsung dijawab oleh MT dengan langkah simpel. Raja Putih geser ke D1. Setelah langkah ini, Alexander Koblenz pada akhirnya menyerah. Ya, Alexander Koblenz terpaksa menyerah karena ia menyadari, di posisi seperti ini seorang MT akan dengan sangat mudah memenangkan pertandingan. Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas pertandingan seru catur dunia. Buat kalian para pecinta catur, sampai jumpa!